identitas trigonometri jumlah dan selisih grafik itu terdiri dari sin, cos, dan tan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan rumus dari sinus. Rumus dari sinus itu terdapat penjumlahan dan pengurangan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan sinus dari penjumlahan. Jadi, karena di sini penjumlahan, maka di sebelah kiri juga penjumlahan. Yang kedua itu sin A Jadi, yang di atas sama yang di bawah itu polanya sama. Yang bedanya itu yaitu di atas penjumlahan dan yang di bawah pengurangan. Rumus yang kedua yaitu cosinus. Rumus dari cosinus yaitu cos A tambah B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Jadi, pada kosinus itu, jika pada ruas kirinya tambah, maka pada ruas kanannya pengurangan. Yang kedua itu cos A Jadi, pada cos itu berbeda dengan pada sinus. Sinus itu polanya sama, yang bedanya itu yaitu penjumlahan. Sedangkan pada cosinus polanya sama, bedanya jika di ruas kiri penjumlahan, maka di ruas kanannya pengurangan. Dan jika di ruas kiri pengurangan, maka di ruas kanan penjumlahan. Yang ketiga yaitu tangent. Rumus dari tangent yaitu tan A tambah B sama dengan tan A tan B tambah tan B per 1 kurang tan A tan B. Yang kedua yaitu rumus yang kedua dari tan yaitu A kurang B tan A kurang tan B per 1 tambah tan A tan B. Jadi, inilah rumus dari identitas trigonometri dan selisih dua sudut. Baik, selanjutnya saya berikan kepada teman-teman saya YC untuk menjelaskan contoh-contoh dari identitas trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh identitas trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Contoh sin 75 derajat. Sin 75 derajat adalah hasil penjumlahan dari sudut istimewa 45 derajat tambah 30 derajat. Karena sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B tambah cos A
kali sin B, maka sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat kali cos 30 derajat tambah cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Teman, kita masukkan nilai sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 kali cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3 tambah cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 kali sin 30 derajat dengan 1/2. Teman, di sini kita langsung kalikan saja. 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6. Tambah 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4 akar 2. Kita keluarkan 1/4-nya menjadi 1/4 kali akar 6 tambah akar 2. Jadi teman-teman, ini adalah hasil dari sin 75. Akan lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu cos 15 derajat. Cos 15 derajat adalah hasil pengurangan dari 45 derajat kurang 30 derajat. Karena cos kali A tambah B sama dengan cos A kali cos B tambah sin A kali sin B, maka cos 15 derajat sama dengan di sini kita tinggal keluarkan 1/4 menjadi 1/4 kali akar 6 tambah akar 2. Jadi ini adalah hasil dari cos 15 derajat. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan soal nomor 3, yaitu tan 105 derajat. Tan 105 derajat adalah hasil penjumlahan dari tan 45 derajat tambah 60 derajat. Tan 105 derajat sama dengan tan 45 derajat kali tan 60 derajat per 1 kurang tan. Hasil dari ini adalah 1 plus 2 akar 3 per 1 kurang 3 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4 tambah 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3 per 2 akar 3 per 5
Dari teman-teman, ini adalah hasil dari tan 105 derajat. Jelaskan bagaimana proses mendapatkan sudut dua rangkap dari identitas trigonometri, selisih jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama, kita menggunakan sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Pertama-tama teman-teman kita mengubah bentuk A tambah B menjadi bentuk A tambah A. Jadi sin A tambah A berarti sama dengan sin A kali cos A ditambah cos A kali sin A. Hasil dari sin A tambah A sama dengan sin 2A. Maka sin A kali cos A ditambah cos A kali sin A. Kita ubah bentuk cos ini, kita balik menjadi sin A kali cos A ditambah sin A kali cos A. Saya akan mencari rumus dari sudut rangkap untuk nilai tan ya. Kita menggunakan rumus trigonometri yaitu jumlah dan selisih dua sudut, di mana tan A tambah B ini sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Seperti video di awal tadi, kita ubah bentuk A tambah B menjadi A tambah A. Berarti tan A tambah A itu sama dengan tan A ditambah tan A per 1 dikurang tan A ditambah tan A. Tan A tambah tan A sama dengan 2 tan A. 1 dikurang tan A ini kali 1 dikurang tan A kali tan A sama dengan 1 dikurang tan 2 tan kuadrat A. Jadi untuk rumus-rumus sudut rangkap dari sin, cos, dan tan itu sudah dijelaskan ya teman-teman. Jadi kita ketahui bahwa hasil dari sudut rangkap itu diturunkan dari identitas trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Nah, untuk contoh-contohnya akan dijelaskan oleh guru saya Ical. Terima kasih. Jelaskan bagaimana proses mendapatkan sudut dua rangkap dari identitas trigonometri, selisih jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama, kita menggunakan sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Pertama-tama teman-teman kita mengubah bentuk A tambah B menjadi bentuk A tambah A. Jadi sin A tambah A berarti sama dengan sin A kali cos A ditambah cos A kali sin A. Hasil dari sin A tambah A sama dengan sin 2A. Maka sin A kali cos A ditambah cos A kali sin A. Kita ubah bentuk cos ini, kita balik menjadi sin A kali cos A ditambah sin A kali cos A. Saya akan menjelaskan bagaimana proses mendapatkan rumus untuk identitas cos untuk sudut rangkap. Yang pertama, kita menggunakan identitas cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A
kali sin P. Sama yang seperti di awal teman-teman, kita ubah dulu bentuk A tambah B menjadi A tambah A. Jadi cos A tambah A sama dengan cos A kali cos A kurang sin A kali sin A. Hasil dari A tambah A sama dengan cos 2A. Berarti sama dengan cos A kali cos A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin A kali sin A sama dengan sin kuadrat A. Jadi ini bentuk yang kedua untuk cos. Nah, sekarang saya akan mencari rumus yang kedua untuk cos. Ini yang bagian A, ini yang bagian B. Nah, untuk yang bagian B ini kita menggunakan rumus dasar trigonometri, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, kita pertama itu mencari sin ya teman-teman. Sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Sedangkan kalau cosnya, cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Nah, sekarang kita substitusikan nilai sin cos dalam persamaan ini dan ini. Yang pertama kita menggunakan cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Pertama kita mengubah bentuk sin yang ini, jadi berarti cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang, kita substitusikan nilai dari sin ini sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, hasilnya cos kuadrat A dikurangi 1 ditambah cos kuadrat A. Nah, cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A hasilnya itu 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, ini hasil untuk bentuk yang 3. Ini yang bentuk yang ke B ya teman-teman. Sekarang kita substitusikan nilai cos ini ke persamaan yang ini. Berarti sama dengan cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Kita fokusnya ke cos kuadrat A ya teman-teman. Jadi kita tinggal substitusikan nilai cos yang ini ke persamaan ini. Berarti 1 dikurangi sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, hasilnya sama dengan 1 dikurangi sin 2 sin kuadrat A. Nah, ini hasil dari untuk persamaan yang ke C. Ini soalnya pertama 1 dikurang 2 sin kuadrat 67,5 derajat. Sudah menuliskan soalnya 1 dikurang 2 sin kuadrat 67,5 derajat. Ingatkan saja cos 2A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Atau kita balikan saja 1 dikurang 2 sin kuadrat A sama dengan cos A. Kita lihat polanya pada soalnya. Satu dikurang sin kuadrat 67,5 derajat sama dengan cos 2 turun 67,5 derajat. Kita dulu, yaitu 2 dikali 67,5 derajat sama dengan
cos 135 derajat, hasil dari cos 135 derajat sama dengan min cos 25 derajat, atau kita tulis dengan min 1,2. Jadi ini hasil untuk soal yang pertama. Soal yang kedua yaitu rujukan. Soalnya 1 dikurangi 2 tan 15 derajat per 2 tan kuadrat 15 derajat. Maka pertama kita gunakan sudut rangkap. Yang pertama kita tulisnya sama dengan 2A sama dengan 2 tan A per 2 atau kita kalikan sama dengan baik, itu tadi rumusnya. Sekarang kita akan untuk mengerjakannya. 2 tan 15 derajat per 2 tan kuadrat 15 derajat sama dengan 30 derajat, atau kita ubah menjadi akar 1/3 akar 3. Jadi untuk bagian yang 2 tan 15 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Sekarang kita akan mengerjakan yang kedua. 1 dikurangi tan 2 kuadrat 15 derajat. Sama dengan 1 dikurang 1/3 akar 3. Tiga. 3 kurang 1/3 sama dengan dari teman-teman. Inilah arti dari untuk soal yang kedua, yaitu tentang Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal dari nilai dari cos 1/8pi adalah jika menggunakan sudut rangkap. Yang pertama saya menggunakan rumus cos, yang dimana cos 2a sama dengan 2 cos kuadrat a dikurangi 1. Dari soal kita ketahui bahwa cos 1/8pi kita substitusikan nilai 1/8pi ke persamaan ini, berarti cos 2 dikali 1/8pi sama dengan 2 cos kuadrat 1/8pi dikurangi 1. Ini kita bisa selesaikan, maka hasil dari 2 kali 1/8pi sama dengan cos 1/4pi sama dengan 2 cos kuadrat 1/8pi kurang 1. Nah, jika kita lihat sekilas, 1/4pi itu sama dengan cos 45 derajat yang sama dengan 1/2
akar 2. Nah, kita substitusikan langsung saja, maka hasilnya sama dengan 1/2 akar 2 sama dengan 2 cos kuadrat 1/8 kurang 1. Nah, tugas kita sekarang adalah menghilangkan angka 1 ini dengan kita jumlahkan dengan menggunakan tambah 1. Nah, 1/2 akar 2 ditambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat 1/8 pi. Karena hasilnya sudah hilang, maka kita tidak usah tulis. Rumus kita adalah menghilangkan angka 2 ini dengan membagi kedua ruasnya itu dengan 2. Maka hasil dari ini adalah 1/4 akar 2 ditambah setengah sama dengan cos kuadrat 1/8. Atau kita bisa tulis balik saja teman-teman, sama cos kuadrat 1/8 pi sama dengan 1/4 akar 2 ditambah 1/2. Nah, kita ini kan mau mencari hasil dari cos kuadrat 1/8 pi ini ya kan. Nah, caranya adalah kita kuadratkan kedua ruas, maka hasilnya sama dengan cos 1/8 pi sama dengan akar dari 1/4 akar 2 ditambah 1/2 ini kan bisa kita tulis menjadi 2/4, maka sama saja hasilnya sama dengan 1/2, maka sama dengan akar 1/4 dalam kurung akar 2 ditambah 2 sama dengan akar 1/4 kita keluarkan, hasilnya sama 1/2 dalam kurung akar 2 ditambah 2 atau 1/2 2 ditambah akar 2. Nah, ini hasil untuk nilai dari cos 1/8 pi adalah setengah dalam kurung akar 2 tambah akar 2. Baik teman-teman, jadi kami akan menjelaskan tentang identitas trigonometri setengah sudut. Nah, untuk mendapatkan rumus dari identitas trigonometri setengah sudut ini diturunkan dari rumus yang sudah didapat di sudut rangkap. Baik, saya akan menjelaskan rumus dari sin setengah sudut. Baik, saya akan mengambil dari rumus sudut rangkap, yaitu cos 2 alfa itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Jadi dari 2 alfa ini saya misalkan menjadi alfa sama dengan theta. Jadi diperoleh alfa sama dengan theta per 2. Jadi cos theta sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat theta per 2. Jadi 2 sin kuadrat theta per 2 ini kita pindahkan ke depan menjadi dan cos theta ini kita pindah ke depan menjadi baik, dan hasilnya satu cos theta dibagi dengan 2 menjadi sin theta per 2 sama dengan akar dari 1 kurang cos theta dibagi dengan 2. Jadi kita tambah dengan tanda plus minus. Selanjutnya saya akan mengerjakan contoh soal dari rumus yang saya jelaskan. Contoh soalnya
sin 22,5 derajat itu sama dengan sin 45 derajat per 2. Jadi sama dengan akar dari 1 kurang cos 45 derajat dibagi 2. Tadi sudah kita ketahui bahwa cos 45 derajat itu sama dengan akar dari 1 kurang setengah akar 2 bagi 2. Jadi kita akan dibagikan dengan 2/2. Dikalikan dengan 2/2. Menjadi 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Dan 2 dikali setengah akar 2 itu sama dengan akar 2 dibagi dengan 2 kali 2 itu sama dengan 4, menjadi 1/2. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mencari rumus cos tengah sudut. Nah, untuk mencari rumus cos tengah sudut ini, kita ambil dari rumus yang sudah didapat di sudut rangkap, yaitu cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Nah, di sini kita andaikan 2 ini kita jadikan misalkan 2 alfa sama dengan theta, maka alfa sama dengan theta per 2. Nah, dari yang sudah kita dapatkan, maka ini menjadi cos theta sama dengan 2 cos kuadrat theta per 2 kurang 1. 1 ini kita pindahkan, negatif 1 kita pindahkan ke depan menjadi 1 tambah cos theta sama dengan 2 cos kuadrat theta per 2. Selanjutnya Selanjutnya 2 ruas ini kita bagikan dengan 2 cos kuadrat theta per 2 dibagi 2 kita dapat cos kuadrat theta per 2 sama dengan 1 tambah cos theta per 2. Nah, karena di sini ada kuadrat atau pangkat 2, selanjutnya kita dapat cos theta per 2 sama dengan akar dari plus minus akar dari 1 tambah cos theta per 2. Contoh dari rumus cos tengah sudut ini. Misalkan kita mencari setengah sudut dari cos 15 derajat. Cos 15 derajat itu sama dengan cos 30 derajat per 2. Nah, cos 30 derajat per 2 ini kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita dapat tadi, yaitu plus minus akar 1 tambah cos theta per 2. Nah, jadi di sini kita masukkan 1 tambah cos 30 derajat per 2. 1 ditambah cos dari 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Maka langsung kita masukkan setengah akar 3 per 2. Selanjutnya
Selanjutnya, semua bagian dari dalam akar ini kita kalikan dengan 2/2. Maka kita dapat 1 kali 2 ditambah setengah akar 3 kali 2 yaitu akar 3, dan 2 kali 2 sama dengan 4. Maka dapat 2 tambah akar 3/4. Maka kita dapat setengah akar 2 tambah akar 3. Untuk mencari tan setengah sudut, kita dapatkan dari sin per cos, yaitu tan theta per 2 sama dengan sin theta per 2 per cos theta per 2. Selanjutnya kita dapat akar 1 kurang cos theta per 2 per akar 1 tambah cos theta per 2. Selanjutnya kita dapat plus minus akar 1 kurang cos theta per 2 per 1 tambah cos theta per 2. Di sini 2-nya habis, jadi kita dapat plus minus akar 1 kurang cos theta per 1 tambah cos theta. Selanjutnya, yang sudah kita dapat di bawah ini bisa kita kalikan dengan pembilangnya dan juga penyebutnya. Yang pertama saya akan kalikan dengan pembilangnya, yaitu plus minus akar 1 kurang cos theta per 1 tambah cos theta dikali akar 1 kurang cos theta per akar 1 kurang cos theta. Ini bisa dipisah menjadi 1 kurang cos theta per 1 tambah cos theta dikali akar 1 kurang cos theta per akar 1 kurang cos theta. Ini kita dapat hasil kali dari akar 1 kurang cos theta kali akar 1 kurang cos theta, yaitu 1 kurang cos theta per akar 1 dikali 1 dan plus cos theta kali minus cos theta itu sama dengan minus cos kuadrat theta, yaitu sama dengan 1 kurang cos theta per 1 kurang cos kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta. Jadi di sini dapat akar sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta sama dengan 1 kurang cos theta per sin theta. Saya akan mengalihkan hasil yang pertama kita dapat dengan penyebut. Di sini kita dapat tan theta 2 sama dengan plus minus akar 1 kurang cos theta per 1 tambah cos theta dikali akar 1 tambah cos theta per akar 1 tambah cos theta. Satu kurang cos theta per akar 1 tambah cos theta dikali akar 1 tambah cos theta per akar 1 tambah cos theta. Kita dapat hasil
hasil kali dari akar 1 kurang cos theta dikali akar 1 tambah cos theta, yaitu akar 1 kurang cos kuadrat theta per akar 1 tambah cos theta kali akar 1 tambah cos theta, kita dapat 1 tambah cos theta. Nah, karena 1 kurang cos kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta, Jadi di sini kita dapat akar sin kuadrat theta per 1 tambah cos theta. Akar dan akarnya habis, jadi sisa sin theta per 1 tambah cos theta. Demikian penjelasan rumus dari tan setengah sudut. Saya akan mengerjakan contoh soal dari rumus yang sudah dijelaskan oleh teman Ista tadi. Soalnya tangen 67,5 derajat itu sama dengan tangen 135 derajat per 2. Jadi saya menggunakan rumus yang kedua, yaitu tangen theta per 2 sama dengan 1 kurang cos theta per sin theta. Jadi 1 kurang cos, jadi theta diganti dengan 135 derajat dibagi dengan sin 135 derajat. Perlu kita ketahui bahwa 135 derajat itu sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat, menjadi 1 kurang kekurung min setengah akar 2 itu bagi dengan setengah akar 2, menjadi 1 ditambah setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2. Jadi kita kalikan dengan 2 akar 2 per 2 akar 2, menjadi 2 akar 2 dikali 1 itu sama dengan 2 akar 2, dan 2 akar 2 dikali setengah akar 2 itu sama dengan 2. Jadi kita tambah itu dibagi dengan 2 akar 2 dikali dengan setengah akar 2 itu sama dengan 2. Jadi itu contoh soal yang saya kerjakan dari rumus tangen.